Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran matematika dan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang jarak titik dan garis bagian dari dimensi 3 dan dengan pembahasan soal tentang jarak titik dan garis. Oke. Pembahasan soal tentang jarak titik dan garis ini sudah disiapkan, ada 3 soal yang akan kita bahas. Simak baik-baik, insya Allah kalian akan paham dengan mudah. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 4 cm. Jarak titik A terhadap diagonal FH adalah titik-titik. Untuk solusinya yang pertama adalah kita buat kubusnya dulu. Namanya jangan lupa ABCDEFGH. Kemudian kita ketahui panjang rusuknya 4. Berarti panjang, lebar, dan tingginya sama 4 cm. Kemudian kita gambarkan garis FH-nya. Garis FH-nya ini, kemudian titiknya ini. Maka untuk mengetahui jarak titik ke garis ini, kita akan menggunakan bantuan segitiga. Kita hubungkan A dengan H dan A dengan F. Terbentuklah segitiga AFH. Lebih mudah kita bawa keluar, jadinya seperti ini. Nah, ini titik A, ini garis FH. Nah, sekarang perhatikan, kita akan tahu segitiga jenis apa ini dengan cara kita perhatikan FH ini adalah diagonal sisi. Oke, berarti kalau diagonal sisi, rusuknya 4, maka panjang FH adalah pasti tahu. Masih ingat kan? Ya betul, 4 akar 2. Kemudian AH ini adalah diagonal sisi juga, yaitu 4 akar 2. Karena bangunnya kubus, maka diagonal sisinya sama semua. Kemudian AF juga diagonal sisi, pasti panjangnya sama. Atau lebih jelasnya kita gambarkan seperti ini. Oke, AFH adalah segitiga sama sisi. Nah, untuk menghitung jarak dari A ke garis FH, A ke garis FH atau A ini ke garis FH ini adalah dengan menggunakan bantuan segitiga siku-siku supaya kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Nah, kita ambil segitiga siku-siku yang ini, separuhnya pasti karena ini adalah segitiga sama sisi. Maka panjang AF tetap 4 akar 2, kemudian yang ini kita beri nama tingginya. Kemudian panjang ini adalah 2 akar 2, karena di sini panjangnya 4 akar 2, maka setengahnya adalah 2 akar 2. Maka tingginya atau T adalah sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku kuadrat. Ingat ya, kalau teorema Pythagoras, kalau yang sisi miring itu merupakan hasil penjumlahan, maka kalau yang dicari bukan sisi miring, maka harus dikurangkan dari sisi miring. Maka 4 akar 2 dikuadratkan dikurangi 2 akar 2 dikuadratkan baru diakar. Kemudian hasilnya 4 akar 2 dikuadratkan itu 32. 2 akar 2 kuadrat adalah 8 dan 32 dikurangi 8 adalah 24, maka kita dapatkan hasil 2 akar 6. Good. Oke, nomor 2. Nomor 2, kubus KLMN PGRS mempunyai panjang rusuk 12 cm. Titik A terletak di pertengahan rusuk KP. Jarak titik A terhadap garis PR adalah titik-titik. Nah, solusinya kita buat gambarnya dulu, kita tuliskan titiknya. Kemudian jangan lupa rusuknya juga. Jadi karena rusuknya 12, maka panjang, lebar, dan tingginya sama. Kemudian kita tuliskan yang diketahui. Titik A terletak di pertengahan rusuk KP. Berarti titik A ada di sini. Kemudian jarak titik A terhadap garis PR. Maka yang ditanya adalah jarak titik A ini tadi, terhadap garis PR. PR-nya yang ini. Oke, PR.
Nah, yang mana yang merupakan jarak titik terhadap garisnya? Perhatikan, kira-kira yang paling pendek jarak A ke garis yang mana? Apakah ini? Nggak mungkin, karena ini miring pasti lebih panjang. Kelihatan ini lebih pendek. Kemungkinan besar adalah ini. Tapi untuk lebih jelasnya, kita buat segitiga. Nah, seperti ini segitiga APR. Kita keluarkan segitiganya, APR. Segitiga APR ini siku-siku di P. Siku-siku di P, karena kita bisa lihat kalau kita bentuk bentuk persegi panjang kan jadinya kelihatan APR misalkan di sini, B misalnya ABRP gitu juga bisa, maka akan kelihatan bahwa dia akan berbentuk persegi panjang. Dan kalau kita lihat segitiganya, segitiga APR adalah segitiga siku-siku di P. Oke, karena siku-siku di P, ingat kalau jarak titik ke garis itu adalah membentuk ruas garis dari titik ke garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Maka ruas garis yang kita buat adalah ruas garis AP. Di sini tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus dia adalah jarak terpendek dan bukan AR. Karena AR ini lebih panjang daripada AP dan dia tidak tegak lurus. Maka kita tinggal lihat berapa panjangnya. Kalau PR itu adalah sisi diagonal sisi dari sisi yang ini ya, yang atas. Ini adalah diagonal sisi. Kalau rusuknya 12, maka PR adalah 12 akar 2. Nah, sekarang yang ditanya bukan itu, yang ditanya adalah AP. Atau jarak dari titik A ke garis PR adalah diwakili oleh ruas garis AP. Maka AP adalah setengah dari KP. Ini titik A terletak di pertengahan rusuk KP, maka AP pasti setengahnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setengah dari 12 adalah 6, maka kesimpulannya adalah jarak titik A terhadap garis PR adalah 6 cm. Nomor 3, limas beraturan APGRS mempunyai panjang PQ 12 cm dan AP 10 cm. Jarak titik P terhadap rusuk aki adalah titik-titik. Nah, solusinya kita gambarkan limasnya dulu, kemudian titik sudutnya kita tuliskan PGRS dan A. Kemudian diketahui panjang PQ 12, berarti ini, kemudian AP 10 cm. Jarak titik P terhadap rusuk aki, P itu yang ini, aki yang ini. Nah, untuk menghitung jarak dari P ke garis aki, ingat kita harus buat ruas garis yang menghubungkan titik P terhadap titik yang ada di aki. Kita buat titiknya sehingga terbentuk ruas garis yang tegak lurus dengan aki. Berarti yang mana? Oke. Yang tegak lurus berarti kira-kira kalau di sini mungkin nggak? Atau garis yang ini mungkin nggak? Atau bahkan yang lain. Untuk lebih jelasnya kita buat segitiga APQ. Kita buat di luar saja. Seperti ini APQ. Nah, segitiga APQ adalah segitiga sama kaki. Di mana panjang akinya 10 karena sama dengan AP. AP dengan aki sama panjang 10 cm. Dan panjang PQ 12. Nah, untuk mempermudah menghitung tingginya, kita akan memerlukan bantuan segitiga siku-siku seperti ini. Karena kita akan menggunakan luas segitiga. Ini adalah kita menghitung jarak. Ingat ya, yang garis yang kita cari adalah garis yang dimaksud adalah garis ini dan titik yang dimaksud adalah ini. Maka untuk menghubungkan titik P ke ini adalah nanti kita buat ruas garis yang tegak lurus dengan aki. Tapi sebelumnya kita tuliskan dulu, ini adalah segitiga siku-siku. Misalkan kita beri nama, ini adalah kita beri nama C, dan panjang segi adalah
6, karena panjang PG 12 maka segi 6, dan ruas garis yang tegak lurus dengan AG kita buat seperti ini. Kita beri nama titik ini dengan B. Kita akan mencari tahu panjang PB ini caranya seperti apa. Oke, maka kita akan gunakan luas segitiga. Manfaatkan rumus luas segitiga. Apa bunyi luas segitiga? Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, dari sini kita bisa gunakan, ingat ya, alas dengan tinggi harus tegak lurus. Kalau kita gunakan alas PG, maka tingginya adalah AC. Kalau kita gunakan alasnya AG, maka tingginya adalah PB. Nah, kalau kita gunakan yang ini, PB dan AG, PB-nya kan kita cari. Oke, AG-nya diketahui. Luasnya belum diketahui. Bagaimana cara mencari luasnya? Kita gunakan alas yang ini. Kita gunakan alas PG 12 dan tinggi AC. AC ini bisa dihitung. Oke, kita tuliskan rumusnya dulu. Artinya segitiga yang sama dihitung dengan alas dan tinggi yang berbeda. Jadi yang pertama kita gunakan luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya PG, tingginya AC. PG kali AC. Maka setengah kali PG kali AC. Sama dengan, bisa juga dihitung dengan setengah kali alasnya AG kali tingginya adalah PB. Oke, setengah dengan setengah bisa kita sederhanakan jadinya, atau kita coret. Jadinya PG kali AC sama dengan AG kali PB. Oke, nah kita masukkan angkanya. PG-nya 12, AC-nya, nah ini harus kita cari. Kemudian AC-nya kita cari, AG-nya adalah 10, PB-nya ini yang dicari. Yang AC bisa dihitung ya, kita hitung dulu menggunakan teorema Pythagoras. Oke, AC sama dengan, ingat ya, Pythagoras dari segitiga yang ini. Segitiga siku-siku, sisi siku-sikunya segi dan AC sisi miringnya AG. Maka untuk menghitung panjang AC adalah sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi siku-siku dikuadratkan. Oke, jadi 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, kemudian diakar. Dapatnya adalah akar 100 kurangi 36 sama dengan 64, akar 64 sama dengan 8. Jadi kita dapatkan panjang AC adalah 8. Kita masukkan ke sini, 12 kali 8 sama dengan 10 kali PB, maka PB-nya kita dapatkan 12 kali 8 dibagi 10 sama dengan 9,6. Soal sudah dibahas dan semoga jelas, mudah dimengerti. Dan saya Nurma, kita akan ketemu di video yang akan datang tentang jarak titik dan bidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.